Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Baik. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, yar'akumullahu jami'an. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, karunia yang Allah terus berikan kepada kita. Allah itu kalau memberikan nikmat atau memberikan sesuatu kepada kita dan itu sesuai dengan keinginan kita, niscaya kita nggak akan bisa hidup Pak. Pak, fokus, materi dari dimulai sini, fokus ke sini, fokus ke sini, ke materi. Biarkan kotak berjalan nggak apa-apa, fokus. Antum biar nggak sampai ketinggalan ilmu yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala kalau menyampaikan, kalau memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dan sesuai dengan apa yang hambanya inginkan aja, maka itu tidak bisa membuat hambanya bertahan hidup di muka bumi ini. Nggak bisa bahagia. Terkadang di dalam doa hambanya sering diminta soal dunia. Soal apa? Soal dunia. Padahal ketika kita bangun tidur, itu alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa menghirup oksigen Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkadang kita kurang syukuri, kita kurang sadari. Allah masih kasih kita air untuk kita bisa minum, dan air itu sumber kehidupan bagi seorang hamba di muka bumi ini. Allahu Akbar. Iya, bayangin kalau Allah tahan oksigennya sebentar aja, gimana hamba? Gimana manusia jamaah? Gak bisa untuk aktivitas. Allahu Akbar. Ngap kita ya, gak bisa berbicara, gak bisa beraktivitas. Allahu Akbar. Kalau Allah tahan sepersekian detik aja oksigen, kita gak bisa menghirup. Allahu Akbar. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa hidup di muka bumi ini. Tandanya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri jemaah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, yar'akumullahu jami'an. Kita lanjut materi pada malam hari ini, dan insyaallah ini adalah materi terakhir berkaitan akan sikap kufar Quraisy, ya, atau orang-orang musyrik tatkala itu, bagaimana mereka mengambil sikap atau bertindak kepada mereka yang beriman dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas bagaimana bentuk azab, siksaan yang dialami oleh sebagian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwasannya hal yang di antara hal yang membuat mereka itu bertahan, ini adalah sesuatu yang harus kita ambil pelajaran di sini jemaah. Hal yang membuat mereka bertahan dan kuat untuk berpegang teguh dengan apa? Dengan ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak memberikan kebahagiaan secara dunia bagi mereka. Tidak pula harta, jabatan, ya,
yang mereka dapatkan tidak, tetapi lihat kebahagiaan batin, yakni dengan mengikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita sampaikan juga bagaimana tujuan seorang mukmin di dunia ini, tujuan seorang hamba di dunia ini, yaitu bukan mencari kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bukan untuk mencari kemenangan jamaah, bukan. Untuk bagaimana Islam berjaya, tidak. Bagaimana Islam menang, tidak. Bagaimana Islam bisa menguasai dunia, tidak. Tetapi Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Beriman dan beramal saleh. Lihat. Dan Allah janjikan itu kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah janjikan kepada mereka yang beriman, yakni berakidah sebagaimana akidah siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang diambil ilmunya oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan beramal saleh, yakni mereka beramal sesuai dengan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam contohkan. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengannya apa? Kekuasaan bagi hamba muslim mukmin di dunia ini. Dan bukan cuma itu, mereka juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Allahu akbar. Dan Allah janjikan bagi mereka ampunan yang besar nanti di hari akhir. Lihat jemaah. Maka Al-Imam Syafi'i juga telah mengingatkan kepada kita bahwasanya apabila seorang hamba dia menemukan jalan yang hak, dia berada di atas jalan yang benar, maka hendaklah dia berlari. Kalau dia enggak bisa berlari, maka apa jemaah? Berjalan. Kalau dia enggak bisa berjalan, maka dia merangkak. Kalau dia nggak bisa merangkak juga, maka hendaklah dia harus diam sejenak. Jangan putar arah, jangan balik. Diam sejenak, istirahat sebentar, kemudian melanjutkan jalan. Allahu akbar. Iya. Saudaraku kaum muslimin, yara'akumullahu jami'an. Kemudian kita akhiri pertemuan yang lalu dengan kisahnya Suhaib Ar-Rumi. Tatkala bagaimana beliau datang sebagai bukan penduduk Mekah tatkala itu, dan dalam keadaan fakir, sa'luk. Kemudian beliau bertijarah, berniaga. Ketika hendak ingin hijrah, ditahan oleh beberapa orang di Mekah tatkala itu, orang-orang musyrikun, yang mereka harapkan apa? Harta yang ada pada Suhaib Ar-Rumi. Enak aja ketika dia setelah beriman kemudian ingin dibawa semua hartanya. Nggak bisa, maka ditahan. Maka kata Suhaib Ar-Rumi, kalau kamu inginkan hartaku, maka ambil silahkan, tapi jangan sekali-kali kau halangi langkah hijrahku. Allahu akbar. Lihat jemaah. Iya. Maka ketika sampai di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Rabiha Suhaibun, rabiha Suhaibun, rabiha Suhaibun. Suhaib beruntung. Suhaib beruntung. Suhaib beruntung jemaah. Dan ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah di ayat 207. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nas," dan di antara manusia, "may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya, ada yang menjual dirinya dengan semua harta yang dia miliki untuk siapa? Untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, untuk hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Telah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu, tatkala hakikat orang yang hijrah di jalan Allah mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, maka dia harus siap meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Allahu akbar. Lihat jemaah. Iya. Sampai firman Allah turun akan apa? Akan peristiwa Suhaib ini meninggalkan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dia rela hidup miskin dan fakir, meninggalkan semua hartanya yang selama ini dia pertahankan, yang selama ini dia usahakan berdagang. Bagaimana dengan kita jemaah? Allahumma musta'an. Ya.
Maka ini pun juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Shaf di ayat ke-10 dan ke-11 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Panggilan spesial bagi mereka yang beriman kepada Allah. Yang enggak beriman tutup kupingnya jemaah. Yang enggak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan spesial dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perniagaan, ya, yang mana perniagaan tersebut, tijarah tersebut, tunjikum min azabin alim. Yang mana perniagaan tersebut, jual beli tersebut, itu bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yaitu perniagaan yang engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan semua hartamu dan jiwamu. Allahu akbar. Lihat jemaah, ini sahabat jemaah. Kita sedang bahas kakek-kakek kita, ajdaduna. Mereka adalah ajdaduna, kakek-kakek kita itu radhiyallahu anhum. Maka kita harus mengenal mereka dan mengenalkan anak cucu kita dengan mereka. Itu superhero sesungguhnya, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Allahu akbar. Itu superhero sesungguhnya jamaah. Kuat-kuat mereka tuh. Khalid ibn Walid jamaah, antum tahu di perang Yamamah, di Ma'rakatul Yamamah, Khalid ibn Walid itu sampai 9 kali pedangnya patah. Maksudnya apa jemaah? Betapa kuat tangannya Khalid itu jemaah. 9 pedangnya patah. Patah 1. Ini bukan pedang dari triplek jemaah. Pedang Arab. Allahu akbar. Ana pernah pegang itu pedang Arab. Yang replikanya aja berat banget. Allahu akbar. Di musim Al-Amudi itu berat jemaah. Ini 9 pedangnya Khalid di perang Yamamah patah. Kita terkadang baru main pingpong tenis meja satu set aja udah pegel. Iya, baru main pingpong, main tenis satu set aja udah pegel. Allah, udah panggil Kang Urut. Sahih, yang ketawa benar berarti. Iya jemaah. Khalid 9 pedangnya patah jemaah. Allahu akbar. Di Ma'rakatul Yamamah. Subhanallah, lihat. Ya. Maka perniagaan itu adalah beriman kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan cuma bersungguh-sungguh, tapi betul sungguh-sungguhnya, jujur, mengorbankan semua harta dan jiwanya. Lihat, sekarang jihad angkat senjata ada nggak jamaah? Belum ada, yang sesuai dengan dhawabit dan syariatnya. Qawaid dan dhawabitnya belum ada. Jihad angkat senjata belum ada. Di mana? Belum ada. Sekarang cuma ada menuntut ilmu jemaah, hadir ke majlis ilmu. Terkadang kita masih suka malas. Ini yang harus dilawan jihadnya jemaah. Iya. Taib. Apa kata Allah? Itu semua khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik buat kalian apabila kalian mengetahuinya. Allahu akbar. Lihat. Dia jual beli dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suhaib Ar-Rumi. Apakah Suhaib merasa rugi, kehilangan semua hartanya, nyesel, kecewa? La wallah, enggak. Lihat. Dan para sahabat enggak ada yang merasa kasihan kepada siapa? Suhaib. Enggak pernah. Justru mereka bahagia, plong rasanya. Kenapa? Karena hakikatnya sesungguhnya kebahagiaan itu dengan ada di atas agama dan petunjuk yang sesuai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Suatu hari ada seseorang yang mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan meminta wasiat. Ausini, berikan wasiat kepadaku, berikan wejangan kepadaku. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Alaika bitaqwallah. Maka wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa jamaah?
Kita sering mendengar makna takwa di majlis-majlis ilmu dan di mimbar-mimbar khutbah. Apa makna takwa jemaah? Makna takwa yang indah sebagaimana makna dan definisi yang dikatakan oleh Al-Imam Talq Ibnul Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, taqwallah adalah an ta'budallah ala nur minallah tarju thawaballah. Tatkala kita beribadah kepada Allah, itu di atas petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak semau kita, dan dengannya kita mengharap balasan dan pahala dari Allah azza wajalla. Kita mengharapkan pahala Allah dari Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah semata-mata. Dan makna takwa juga an tatruka ma'siyat Allah ala nur min Allah takhafu iqab Allah. Dan tatkala kita meninggalkan maksiat kepada Allah, bukan karena ada orang lain yang melihat, bukan karena ada pintu yang mengetuk, bukan karena istri kita yang bangun dari tidurnya. Allahu akbar. Iya, hati-hati jemaah. Minta hidayah kepada Allah. Mungkin istri kita enggak tahu. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, iyadzan billah. Iya, tetapi Rabbul Alamin, Rabb istri kita itu mengetahuinya. Allahu akbar. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita takut akan hukuman dan konsekuensi dari maksiat tersebut. Saudaraku kaum muslimin, yar'akumullah. Kata Abdullah bin Abbas, "Alaika bittaqwallah." Maka aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Iya. Kemudian wal istiqamah. Dan istiqamah tetap berada di atas jalan ini, yakni di atas jalan yang mana para sahabat berada di atasnya dan mereka istiqamah di atasnya. Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas, ittabi' wa la tabtadi'. Ikuti dan jangan buat perkara-perkara baru di dalam agama. Udah tinggal ikuti aja. Semua perkara udah clear. Ini metode dalam beragama semua clear ya saudaraku. Tinggal kita untuk mengikuti. Terima jadi. Dan mereka para sahabat palang pintu pertama yang membuka agama ini untuk kita semua. Maknanya apa? Kita ketika lahir di dunia udah dalam keadaan Islam, dan kita tinggal mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menerima merasakan azab, siksaan. La. Semua udah dibuka, dirasakan, diambil alih oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kemudian ya, di antara para sahabat itu juga mereka sampai meninggalkan kekayaan mereka. Mus'ab bin Umair itu sampai disiksa secara batin, psikolognya oleh siapa? Ibunya sendiri. Bayangin, ini azab yang sangat menyakitkan. Dengan apa? Disiksa, dirongrong oleh siapa? Ibunya sendiri. Untuk apa? Meninggalkan agama Muhammad. Allahu akbar. Psikisnya kena itu Mus'ab bin Umair. Tapi apakah dia meninggalkan? La, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah dia yang pertama. Allahu akbar. Meskipun ibunya enggak terima, meskipun itu ibunya enggak ridha. Lihat jemaah. Maka agama ini harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Harus dengan apa? Ilmu, bukan dengan perasaan. Khabbab Ibnul Ard pernah berkata, ya, hajarna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kita ini hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah azza wa jal. Nabtaghi wajah Allah, yang kita harapkan hanya wajah Allah, yakni keridhaan Allah azza wa jal. Fawajaba ajruna 'ala Allah, maka wajib bagi kita untuk apa? Yakni mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faminna man madha, dan di antara kita udah ada yang meninggal duluan. Udah ada yang apa? Meninggal duluan, wafat duluan. Kata Khabbab, lam yakul min ajrihi syai'an. Dia belum mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan. Yakni apa jemaah? Di antara mereka ada yang Allah wafatkan duluan.
Sampai di antara mereka belum bisa merasakan kekayaan dunia disebabkan karena tersebarnya agama Islam, berjayanya Islam. Allahu Akbar. Iya. Dan di antara mereka, kata Khabbab, Mus'ab bin Umair, qutila yauma Uhud. Mus'ab ini terbunuh di perang apa? Di perang Uhud, jemaah. Ya, di perang Uhud. Falam yujad lahu syai'un yukaffan fi illa namirah. Bayangin jemaah. Mus'ab dulunya apa? Orang apa? Kaya. Parfumnya, pakaiannya, stylenya, mukanya bersih, kulitnya putih. Setelah beriman dan mengikuti Rasulullah SAW, miskin jemaah. Kata Ali sampai Nabi SAW menangis lihat kondisi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di akhir hayatnya, kata Khabbab ibn al-Ard, setelah perang Uhud dan dia syahid, apa kata Khabbab? Dia tidak punya harta kecuali sehelai kain. Dia nggak punya harta kecuali apa? Sehelai kain jemaah, nggak punya fulus, wala dinar apalagi dirham, nggak punya. Dia pun cuma punya harta sehelai kain. Udah gitu kainnya kecil lagi. Ketika ingin dimakamkan, kata Khabbab, fakunna idza wada'naha ala ra'si kharajat rijlah. Kita mau tutupin kedua yakni menutupi kepalanya, bagian atasnya nongol kakinya. Ketika kita ingin tutupin kakinya, maka bada ra'su, nongol kepalanya. Lihat jemaah. Ini kain yang dimiliki apa para sahabat. Nabi SAW menangis jemaah. Kenapa? Karena ya'rif makan wa masara ilaihi. Nabi SAW tahu bagaimana dulu kondisi Mus'ab seperti apa dan sekarang seperti apa miskinnya, fakirnya Mus'ab bin Umair. Tapi apakah mereka kecewa semuanya jemaah? Hah? Enggak, demi Allah. Justru mereka bahagia dan bangga dengan apa yang mereka capai selama ini. Allahu Akbar. Iya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, tutupi bagian kepalanya. Enggak apa-apa, tutupin. Nanti bagian kakinya kita tutupin pakai apa? Pakai idkhir. Idkhir ini semacam rempahan. Allahu Akbar. Enggak punya. Siapa Mus'ab jemaah? Orang kaya jemaah. Sampai seperti itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Pantas nggak kita beragama semau kita jemaah, nggak mengikuti para sahabat? Sombong seperti itu jemaah. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat mempertahankan agama ini. Allahu Akbar. Ya. Kemudian datang orang-orang setelahnya beriman, mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mau mengikuti agama petunjuk yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, dicontohkan oleh siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu Akbar. Maka ketika mereka sampai di telaga Haud jamaah, bagi mereka nih tanggung jawab dunia akhirat menyesatkan umat dari ajaran yang datang dari Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan para sahabat, mereka mati-matian mengikuti Nabi SAW, memberikan contoh kepada manusia yang datang setelahnya. Kemudian datang guru-guru yang akan bertanggung jawab kelak di akhirat, menyesatkan umat dan kaum muslimin dari ajaran yang tidak datang dari Nabi SAW. Apa konsekuensi buat mereka semua jamaah? Ketika mereka datang ke telaga Haud dalam keadaan kehausan, kata Nabi SAW, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal mereka. Mereka adalah umatku dan mereka pun juga tahu aku. Aku adalah nabi mereka. Tetapi summa yuhalu baini wa bainahum, dihalang antara mereka dengan diriku, diusir mereka. Enggak boleh minum. Kenapa? Kata para malaikat Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, mendengar ucapan ini apa? Suhqan, suhqan. Yang tadinya cinta kepada mereka diusir sama Nabi sana jauh-jauh. Gimana perasaan antum jamaah? Mau digituin? Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya jamaah. Kata Nabi, manusia yang kita dambakan bertemu dengan kelak di akhirat, beliau mengatakan kepada mereka yang menyelisihi sunnah Nabi, suhqan, suhqan, sana jauh-jauh. Sekarang mereka bisa mengklaim mencintai Rasulullah SAW, tetapi nanti di akhirat ketika Nabi menjadi saksi di antara kita satu persatu,
di antara mereka semua. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin yarhamukumullahu jami'an. Kemudian kata Khabbab, itulah Mus'ab yang belum sempat merasakan akan apa? Kekayaan dunia, kenikmatan duniawi, disebabkan karena tersebarnya Islam, kemenangannya Islam dan berjayanya Islam. Tetapi ada di antara kita yang Allah panjangkan usianya dan merasakan kenikmatan tersebut. Allahu akbar. Iya. Di antaranya siapa jemaah? Khabbab sendiri. Khabbab ini hidup di masanya khalifahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Wafat di khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Di masa khalifahnya Umar dan Utsman, Khabbab diberikan gaji. Diberikan apa? Gaji dari Baitul Mal. Dia kumpulin gajinya nggak sedikit jemaah. Gajinya nggak apa? Nggak sedikit. Sampai kata Khabbab, aku sampai mampu membeli rumah di Kufah. Kufah di mana jemaah? Irak. Beli rumah di Kufah dan dia tinggal di sana. Bayangin jemaah. Sampai dia bisa beli apa? Rumah di Kufah. Dan hartanya banyak melimpah Khabbab ibn al-Ard. Sampai dia nggak menyangka Allah meluaskan rezekinya. Allahu akbar. Lihat. Iya. Maka itulah para sahabat jamaah. Di antara mereka ada yang menebus diri mereka, mengorbankan seluruh harta mereka serta jiwa-jiwa mereka. Mereka rela berpisah dengan keluarga mereka, ayah, ibu, anak, istri, saudara-saudari mereka. Karena apa? Karena keimanan yang mereka yakini jemaah. Lihat. Karena keimanan yang mereka pegang dengan baik. Yang mendarah daging dalam tubuh mereka. Yang menancap kuat di jiwa-jiwa mereka. Allahu akbar. Dan mereka enggak merasa rugi akan kehilangan semua harta dunianya. Karena menurut mereka, kenikmatan dan keuntungan terbesar adalah ketika Allah masih memilih mereka untuk berada di atas agama yang hak. Ya, hidayah. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Maka ketahui saudaraku, nikmat hidayah. Nikmat hidayah adalah sesuatu nikmat yang besar yang tidak dapat ditandingi dengan nikmat-nikmat yang lain. Camkan baik-baik saudaraku, nikmat hidayah adalah nikmat terbesar yang tidak bisa ditandingi dan dikalahkan oleh nikmat-nikmat yang lain. Allahu akbar. Ya, yang mana keberadaan seluruh nikmat yang lain tetapi tanpa nikmat hidayah, maka tidak ada artinya itu semua jemaah. Nikmat-nikmat tersebut kalaupun dunia ada di genggamannya, tapi tanpa nikmat hidayah enggak bisa dia bahagia jemaah. Iya. Allahu akbar. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki nikmat dunia tetapi dia memiliki nikmat hidayah, ya, maka hidupnya akan apa? Akan tenang, akan bahagia jemaah. Allahu akbar. Ya. Maka apa yang perlu dikhawatirkan oleh mereka yang beriman kepada Allah? Meskipun mereka enggak punya kekayaan dunia tetapi mereka memiliki nikmat hidayah, apa yang mereka khawatirkan? Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh, ya, dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Meskipun dia nggak punya harta, meskipun tinggal di kolong jembatan, meskipun nggak tahu besok makan apa, meskipun anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, tetapi dia beriman kepada Allah. Ketika adzan dia datang ke masjid, dia salat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nggak bisa ditawar. Meskipun hidupnya susah, tetapi hatinya tenang, jiwanya tenang. Kenapa? Allah yang berikan hayatan thayyibah. Allahu akbar. Begitupun sebaliknya kata Allah di surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Iyadzan billah. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku kata Allah, lihat, dari agamaku, dari peringatanku kata Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk salat dia enggak mau, diminta, dituntut untuk belajar dia enggak mau, diminta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dia enggak mau taat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya itu kehidupan yang sempit jamaah. Meskipun hartanya banyak. Kita lihat mungkin di sosial media bertebaran orang kaya, duitnya di mana-mana. Tetapi dia nggak mau sujud kepada Allah, dia nggak mau salat, dia nggak mau nutup aurat. Meskipun secara zahir dia itu kaya, dia itu bahagia, batinnya sengsara. Kenapa demikian? Syariat nggak bisa ditawar. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kehidupannya sempit. Kata para ulama, ketika huruf dhad, nun dan kaf itu disandingkan, ini ya dulu menunjukkan makna apa? Yang sempit dan sulit. Allahu Akbar. Dan ini nggak bisa ditawar jemaah. Meskipun mereka tertawa-tawa di televisi, ya, tetapi mereka nggak sujud kepada Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya sempit jemaah, sulit, susah. Adapun mereka yang kadang kalau kita lihat mungkin bertebaran mungkin di sosial media kita ya. Ada orang tua mungkin yang bawa gerobak, yang dia mungkin tinggal di pinggir jalan sama anak-anaknya yang masih kecil, mungkin dia nggak tahu mau makan apa jamaah. Tetapi ketika adzan mungkin dia salat. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan karuniakan kepada mereka kehidupan yang baik. Allahu Akbar. Dan ini nggak bisa ditawar. Kenapa? Nas Al-Quran. Allahu Akbar. Iya. Saudaraku kaum muslimin ya ra'akumullahu jami'an. Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu di akhir-akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, ya, sempat dijenguk oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya. Mereka ketika datang kepada Khabbab, mereka mengatakan, abshiru, terimalah kabar gembira ini wahai Khabbab, ya, sesungguhnya esok kau akan bertemu dengan apa? Dengan teman-teman seperjuanganmu. Allahu Akbar. Dengan apa? Dengan teman-teman seperjuanganmu. Allahu Akbar. Kata Khabbab ibn al-Arad jamaah, wallahi demi Allah, inna ikhwani, sesungguhnya saudara-saudaraku, qad madaw, mereka telah berlalu. Walam ya'kulu min dunyahum syai'an, mereka sama sekali belum pernah merasakan kenikmatan dunia sepeser pun. Wa inna qad ay'anat lana thamratuha fa nahnu nahdibuha fa hadha alladhi yahummuni. Apa kata Khabbab jamaah? Dan di antara kita ada yang merasakan nikmat tersebut dari kenikmatan dunia, harta dunia, dan kita telah merasakannya, menikmatinya. Dan ini yang membuat aku gelisah. Bayangin jamaah, mendapatkan kekayaan dunia membuat Khabbab apa? Gelisah. Maka jamaah, Khabbab ini punya rumah jamaah di Kufah. Khabbab punya apa? Punya rumah di Kufah. Dan dia punya cara yang gharib, yang unik dalam cara ketika bersedekah. Dia punya rumah, di halaman depannya ditumpahkan semua harta yang dia miliki sampai habis, ditaruh di situ. Para penduduk Kufah, kaum muslimin yang butuh ambil sendiri, terserah. Sesuai dengan kebutuhannya, ambil sendiri silakan. Lihat, begitu jamaah. Sedekahnya begitu. Diberikan semua hartanya di situ di halaman rumahnya, silakan ambil semua yang mau ambil. Bebas. Begitu jamaah. Tapi orang dulu sih punya harga diri deh, punya bangsa kita mah diambil semua. Iya. Orang dulu masih punya rasa malu. Masih punya apa? Pride-nya, masih punya apa? Ya ini enggak enakan, ngambil sih ini secukupnya. Bangsa kita sih di Pondok Pucung diambil semua sama kita mah ya. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Iya, begitu jemaah. Maka itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Khabbab jemaah ketika di akhir hayatnya itu, beliau lihat kain kafannya udah disiapin. Dan dia masih enggak enak hati. Akan apa? Lihat kain kafannya yang begitu indah, bersih, wangi. Dia mengatakan, ini aku nggak pantas mendapatkan ini, kata Khabbab. Kenapa? Lihat bagaimana kain kafan yang menutupi Hamzah, pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, yang syahid di perang Uhud. Kain kafannya cuma dari apa?
kain burdah yang berwarna abu. Dan itu pun kecil, hanya menutupi bagian kepalanya Hamzah radhiyallahu anhu. Adapun aku, lihat kain kafanku begitu indah, begitu bersih, begitu wangi. Sampai begitu jemaah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Ketika mereka mendapatkan kekayaan dunia, itu yang membuat mereka gelisah, enggak tenang jemaah. Iya. Allahu akbar. Subhanallah. Saudaraku kaum muslimin, yara'akumullahu jami'an. Yang terakhir, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dari Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Iya, dengan sanadnya dari Al-Imam Malik rahimahullah. Abdullah bin Umar itu kalau lagi berada di sofa atau kalau lagi berada di marwah, beliau selalu berdoa dengan doa ini. Bayangin jemaah, antum hafal mati ini doa jemaah. Abdullah bin Umar selalu berdoa dengan doa ini di tempat sofa atau di marwah, di antara tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ya, kata Abdullah bin Umar, Allahumma innaka qult, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan engkau adalah zat yang tidak mungkin mengingkari janji ya Rabb. Maka Abdullah bin Umar meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanza'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Ya Allah, sungguh hamba meminta kepadamu, hamba mohon kepadamu, sebagaimana engkau memberikan hidayah kepadaku untuk berislam, maka aku mohon, aku meminta kepadamu, jangan engkau cabut Islam tersebut dari hatiku sampai engkau wafatkan aku dalam keadaan muslim. Allahu akbar. Ya, Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanza'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Itu Abdullah bin Umar jamaah. Bagaimana dengan kita? Maka hendaknya kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan moral jamaah dari pembahasan part 1 sampai part 5 akan bagaimana pengorbanan keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum, akan ittiba' mereka, kesungguhan mereka mengikuti beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Pesan moral yang pertama adalah yang mereka khawatirkan adalah dicabutnya agama Islam, hidayah dari dada-dada mereka, dan mereka rela meninggalkan semua yang mereka miliki dari kekayaan dunia dan semisalnya. Pesan moral yang kedua, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi yang paling agung, dan mereka betul murni adalah taufik, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani perjuangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mereka adalah pembuka jalan kepada generasi-generasi setelahnya sampai kita saat ini. Maka dengannya semua pahala mengalir ketimbangan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah di Selasa yang akan datang, ya, apabila Anda masih hidup, insyaallah kita akan bahas lanjut ke kitab Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid dengan kitab Fiqhus Sirah. Kita lanjutkan materi kita di kitab yang indah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.